Sebelumnya perkenalkan saya Sarah Syifa Zahra dari kelas 10 FAB 3. Izin untuk mewawancari Bapak tentang perjalanan hidup Bapak menjadi seorang guru di SMK Negeri 1 Bandung. Boleh. Bapak, sebelumnya izinkan kami untuk mengganggu waktu Bapak sebentar untuk mewawancara ini. Ya, nggak apa-apa. Pertama-tama Bapak silakan untuk memperkenalkan diri. Nama Hari Marianto ya. Asal dari Tasikmalaya. Lahir tanggal 23 Maret 1977. Ayah keturunan dari Jawa Tengah, tepatnya dari Semarang. Kalau ibu dari Tasik. Jadi Sunda San Jawa lah gitu ya. Tinggal di Tasikmalaya, pindah-pindah karena mengikuti tugas dari ayah yang bertugas sebagai TNI ya. Jadi pindah ke sana kemari. Walaupun keturunan Jawa tapi tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda. Itu kemudian dibesarkan lama di Bandung sih, dari mulai kuliah ya sudah di Bandung dari tahun 95 sampai sekarang. Belum pulang-pulang, belum menetap lagi di luar Bandung gitu. Apalagi? Apa Bapak sebelumnya pernah bercita-cita menjadi guru? Pada awalnya tidak terpikirkan untuk menjadi guru. Karena pada saat Bapak SMA dulu, Bapak orangnya tidak pandai ngobrol ya, tidak pandai berbicara gitu. Jadi kalau guru kan harus pintar ngomong ya. Bapak orangnya pendiam. Jadi waktu itu dari SMA Bapak bercita-cita ingin kuliah di ITB gitu. Tapi lain cerita ya, jadi terdampar di IKIP, sekarang UPI. Nah sekarang jadilah seorang guru gitu ya. Jadi tidak terpikirkan pada awalnya untuk menjadi guru. Kan Bapak itu guru yang mengajar mata pelajaran matematika. Ya. Apakah Bapak emang gemar matematika atau bagaimana Pak? Dari SMP ya, dari SMP Bapak mulai senang matematika. SMP juga, SMP kelas 3 lah ya. Kelas 3 naik ke SMA, kebetulan SMA-nya tadinya mau ke kota Bapak. Cuman pada saat itu, tahun itu tidak boleh ada kebijakan rayonisasi. Jadi harus sekolah di kecamatannya masing-masing. Otomatis Bapak ya sekolahnya di Rejapolah ya, di kampung lah gitu. Nah kebetulan pada saat SMA itu satu kelas itu dipisahkan kebijakannya pada saat itu. Jadi di kelas Bapak itu yang NEM-nya 40 ke atas gitu waktu yang dari SMP-nya. Nah, otomatis kan yang pintar semua tuh di situ. Jadi kalau mau misalkan diikutsertakan untuk tes ke perguruan tinggi, itu kan harus rankingnya masuk 10 besar ya. Tapi kalau dilihat dari nilai sama kelas lain menang ya di kelas itu, walaupun rankingnya ranking ke 20-30 gitu, nilainya besar. Nah itu jadi apa? Tapi pada akhirnya nggak berkecil hati sih, karena pada saat itu kita senang saja karena gurunya pun spesialisasi gitu, maksudnya dispesialkan. Karena kelasnya juga spesial, yang pintar-pintar semua, gurunya juga yang bagus-bagus gitu pada saat itu. Nah dampaknya ya Bapak mendapatkan guru matematika yang bagus ya, yang Bapak senangi, otomatis dari sana makin senang matematika gitu. Sebelumnya Bapak memang mengajar di SMK 1 atau ada sekolah lain Pak? Sebelum Bapak ngajar di sini, ketika lulus tahun 2000, Bapak ngajar di SMK Pasundan 1 Bandung yang di Jalan Balong Gede ya, deket ITC Kebun Kelapa, pinggir warung nasi Bu Imas. Nah
dari tahun 2000 sampai 2003. Setelah itu Bapak diterima menjadi guru bantu sebelum menjadi PNS ya. Jadi guru bantu tapi masih di sana ditempatkannya. Nah tahun 2005 diterima PNS. Nah akhirnya pindah ke SMK 1 2006. Bagaimana metode belajar yang biasanya Bapak ajarkan kepada siswa-siswi, terutama kan sekarang ada kurikulum baru Pak, kurikulum Merdeka, itu metode belajarnya sama kurikulum sebelumnya atau ada perubahan? Sebenarnya hal yang mendasar itu di kurikulum Merdeka itu adalah anak diberikan keleluasaan sebenarnya ya. Dan guru juga sama gitu. Jadi anak mendapat perlakuan dari guru itu harus tidak boleh disamakan dengan orang lain gitu, karena kemampuan dari siswa itu berbeda-beda, intinya begitu. Tapi kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan, karena di sekolah itu bukan tempat les privat gitu ya. Kalau tempat les privat itu boleh ya, harusnya kalau guru mengajar di kelas itu kan beragam, heterogen. Ada yang kemampuannya A, B, C, D gitu ya. Nah, kita sebagai guru itu di kurikulum Merdeka itu harus memperlakukan beda-beda gitu. Tapi kan di kelas itu susah ya. Berbeda dengan kalau privat, harusnya membagi kelasnya dari pasca PDB itu harus sudah diterapkan. Kalau mau begitu. Jadi seperti misalkan kalau pas siswa mau masuk diterima di SMK 1, kita tes diagnostik dulu. Ya, dites kemampuan kognitifnya dulu. Nanti dari sana baru dibagi-bagi kelas. Nah, ini kelas A ini yang kemampuannya seperti ini gitu. Jadi ketika kita masuk ke kelas ini ya sekali ngajar gitu kan. Kalau ngebagi kelas dulu sudah dibagi kelas baru dites diagnostik, itu kan heterogen. Waktu 2 jam ngajar kadi heula kabur beakeun waktu kan gitu ya. Nah, itu kenyataan di lapangan susah gitu ya. Paling juga kalau misalkan pendekatan secara individu. Misalkan ada anak yang kesulitan misalkan ya. Nah, itu sebenarnya anaknya bisa mendekat kepada guru gitu. Jadi tapi kan kadang-kadang anaknya tidak biasa ya. Malu teh gitu ya, segan dan apa, akhirnya ya susah gitu. Itu kendalanya seperti itu. Selama beberapa tahun mengajar di sini, apa yang Bapak ketahui tentang SMK 1? SMK 1 adalah SMK bidang keahlian bisnis manajemen. Kalau dulu Mas Mea yang pertama di Jawa Barat ya yang Bapak ketahui. Nah karena sekolah ini sudah lama, sudah tua, artinya sekolah ini juga sebagai pembina bagi sekolah-sekolah lain. Sudah banyak sekolah-sekolah swasta yang berdiri yang berinduk kepada SMK 1. Sehingga SMK 1 itu menjadi contoh ya, menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain. Dan itu dibuktikan dengan prestasi ya. SMK 1 banyak sekali prestasi, tidak hanya murid, tidak hanya siswa, gurunya pun juga banyak yang berprestasi. Maka dari itu SMK 1 selalu mendapat pengakuan dari pemerintah, di antaranya ketika kita mendapat sekolah berlabel RSBI ya. Dulu ada RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Kemudian itu sudah tidak ada, menjadi SMA rujukan. Sekarang ada bantuan SMK revitalisasi. Sekarang terakhir ada kurikulum SMK PK kemarin ya, dapat bantuan. Nah itu pokoknya selalu terdepan saja gitu di Kota Bandung. Waktu UNBK aja dulu. UNBK yang pertama di Kota Bandung itu adalah SMK 1. SMK 1 di SMK-nya itu ada 3, SMK 1, SMK 3, SMK 13. Yang lain negeri juga belum ada yang UNBK ya. SMA juga belum ada. Baru SMK 1. Nah, itu selalu menjadi pionir ya di depan dari sekolah-sekolah lain. Apakah Bapak
jabatan atau tugas tambahan selain menjadi guru di sekolah ini? Sekarang Bapak tugas tambahannya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sebelumnya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sebelumnya wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Jadi semuanya pernah, tinggal humas yang belum ya. Sudah capek lah, tinggal giliran orang lain aja nanti. Bagaimana pengalaman Bapak menjadi wakil kesiswaan? Pada saat kesiswaan sebenarnya tugasnya hanya bagaimana tujuan Bapak ya, bagaimana mendisiplinkan anak, membiasakan pembiasaan yang baik kepada anak, itu saja sebenarnya targetnya mah ya. Jadi pendekatannya waktu itu Bapak tidak apa ya, kesiswaan itu tidak harus galak gitu ya. Kesiswaan itu tidak harus galak, tapi bagaimana supaya anak-anak mengikuti gitu ya, mengikuti apa yang diinginkan, diharapkan oleh kesiswaan itu gitu ya. Sehingga cara-cara pendekatannya juga sekarang sudah tidak apa ya, sudah tidak zamannya lagi lah dengan keras-keras seperti itu ya. Kita bisa dengan metode lain supaya anak nurut ya, terutama dengan perilaku ya. Jangan hanya berbicara tapi coba kasih contoh gitu ya. Nah itu baru anak-anak bisa mengikuti. Selama berprofesi menjadi guru dan memiliki jabatan sebagai wakil kesiswaan, apa ada pengalaman hidup lain yang paling berkesan di hidup Bapak? Pengalamannya apa ya? Ketika sebenarnya Bapak pas diterima jadi PNS ya, karena sudah lama sih dari pas lulus sampai 2006 itu lumayan lama ya, bukan nunggu ya. Bapak ikut testing PNS itu udah hampir tiap tahun ya, 2000, 2001, 2002, 2003 enggak, karena guru bantu hampir 5 kali belum lulus gitu. Ya udah, kan dibatasi usianya kalau PNS sampai 35 tahun. Kalau udah 35 tahun ya udah hangus gitu. Artinya kuliah yang selama ini Bapak dapatkan, ijazah yang sudah ada asa henteu berguna gitu ya. Nah para tes yang 2005 itu akhirnya lihat pengumuman, alhamdulillah diterima, itu sujud syukurnya alhamdulillah gitu ya. Tanpa ada D3 itu ya, dulur duit apalagi satu lagi ya, nah itu jadi murni itu mah benar-benar alhamdulillah gitu. Selama menjadi guru, apa yang Bapak rasakan ketika ada siswa-siswi yang mendapat nilai kurang memasuki kriteria gitu? Nah, untuk siswa yang sebenarnya siswa itu hampir di setiap kelas ya ada saja yang memiliki masalah seperti itu. Di antaranya adalah tugas yang telat mengumpulkan, tugas yang selalu terlambat, nilai yang kurang dari KKM ya. Tapi masalahnya itu sebenarnya tidak akan menjadi persoalan kalau anaknya ketika sehari-hari rajin gitu ya, bagi Bapak gitu ya. Misalkan kalau ulangan nilai anaknya ikut terus ya, terus sekolahnya hadir terus rajin, di kelas memperhatikan, tapi ulangan susah, tapi bekerja sendiri itu hasil sendiri, Bapak nggak jadi masalah itu. Bapak sangat menghargai ya, daripada siswa yang mendapat nilai besar tapi bukan kerja keras sendiri gitu. Nah hanya ketika dapat nilai kecil itu rata-rata anak-anak itu tidak aktif. Maksud aktif itu aktif bertanya, Pak, saya nilainya kecil nih,
saya mau perbaikan, kapan perbaikannya gitu, selalu bertanya terus gitu ya. Nilainya kecil, udah aja lupa gitu ya. Padahal itu kan kewajiban untuk memperbaiki ya. Karena yang membutuhkan nilai untuk baik itu kan siswa, bukan bapak ya. Hanya bapak, kamu perbaikan. Emang saha nu butuh seperti itu ya. Harusnya kan siswa seperti itu. Nah kadang-kadang yang bertanya teh justru kalau ada tugasnya, ada tugas yang susah, yang bertanya teh justru orang-orang yang pintar lagi. Jadi bapak teh aneh, itu kumaha aya nu lainna cara reaching gitu. Nah kadang-kadang seperti itu. Jadi yang aktif di kelas itu ya bisa dihitung lah gitu. Ya pengennya kan bapak semuanya terlibat gitu ya. Semuanya terlibat karena kan kita juga ada profil pelajar Pancasila kan. Ada apa di sana gotong royong, ada kritis ya. Semua bisa berkolaborasi sebenarnya. Dengan keadaan yang seperti itu, apa yang Bapak harapkan untuk siswa-siswi SMK 1 ke depannya? Siswa bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk belajar baik secara individu maupun secara kelompok ya. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Jangan ada perasaan saya mah udah pasti nggak bisa, saya mah ada malu bertanya, minder. Nah itu harus dihilangkan karena awal dari sana itu menjadi masalah biasanya ya. Nah ketika itu sudah tidak ada, kita sudah bisa bergaul sesama teman, tidak ada jarak ya, saling membantu sama satu sama lain dalam hal belajar, itu akan menjadi hilang masalah itu, sehingga anak-anak bisa mendapat hasil yang paling baik gitu. Kan matematika tuh banyak rumus-rumusnya ya Pak. Apa hidup Bapak ada rumusnya gitu, seperti kayak moto hidup Bapak itu apa? Apa moto hidupnya? Motonya ya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin aja gitu ya. Prinsipnya gitu ya. Dan hidup harus dibarengi dengan ikhtiar itu sajalah ya. Dan doa. Bapak bisa memberikan sedikit kesan-pesan selama diwawancarai? Udah ada berapa ya yang Bapak wawancara Bapak udah ada di 4 kelompok itu yang wawancara Bapak teh. Alhamdulillah Bapak senang ya. Bapak bisa berbagi wawasan, bisa berbagi pengetahuan kepada siswa bagaimana kehidupan Bapak khususnya ya, dari mulai lahir sampai menjadi guru ya. Karena Bapak juga menjadi guru tadi sudah dikatakan tidak terpikirkan dari awal. Bapak ingin ke ITB, malah diterima di IKIP. Padahal Bapak waktu itu didaftarin sebenarnya mah sama sekolah. Kalau sekarang kan SBMPTN ya namanya, jalur SNMPTN, jalur undangan. Dulu mah namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Nah, tapi diseleksi dari sekolah, harus yang masuk 10 besar baru bisa didaftarin. Nanti tinggal milih yang 1 sampai 5 daftarnya ke grade universitas yang level 1 kayak ITB, UI, UGM ya. Nah, yang 5 sampai 10 rankingnya ke IPB, Unpad, kemana lagi lah gitu ya, Undip, Unsud. Nah Bapak milihnya ke IPB waktu itu, Institut Pertanian Bogor. Milih jurusannya nggak ada matematika lagi, milihnya informatika, teknik kelautan, agronomi, agrobisnis ya. Pas ada pengumuman, yang lain mau dari universitas lain udah ada, pas di IPB nggak ada pengumuman. Bapak kan berpikirnya nggak diterima gitu ya. Pas acara wisuda, kepala sekolah naik ke panggung, ini ada susulan diterima di IKIP Bandung. Udah Bapak teh nggak ngerasa daftar ke IKIP-nya, lagi rame-rame aja kan waktu acara perpisahan teh. Pas diumumin ada nama Bapak 4 orang tuh sekelas
ada 3 orang, 4 orang waktu itu. 3 orang yang sekelas, yang 1 orang beda kelas. Semuanya matematika. Pas diumumin teh, Hari Marianto matematika IKIP tuh. Jadi orang jadi guru, nah gitu ya. Pas di pikiran bapak teh, aneh gitu ya. Nah sehari semalam belum ngobrol tuh sama orang tua teh waktu itu tuh. Diam aja. Besoknya ngobrol ke kakak di Polban sekarang ya. Dulu mau Politeknik ITB. Udah masuk aja dulu kata-kata. Ya udah bapak kuliah. Tapi kan kuliahnya enggak dengan hati ya. Asal masuk aja gitu. Ujian ikut. Tapi bapak masih punya tanggung jawabnya kalau mau ujian bapak harus baca, harus ngapalkeun gitu. Urusan besok lupa atau apa itu bukan salah bapak gitu. Prinsipnya gitu. Nah, setahun kemudian bapak daftar lagi, ikut lagi SBMPTN. Ternyata bapak pengen yang nggak tanggung-tanggung kan, kalau yang di Unpad, nah udah aja di UPI juga sama gitu ya. Milih yang bagus sekalian, milih ke ITB, jurusan teknik arsitek, ya. Teknik sipil. Ya. Nah, prinsip bapak kalau keterima bapak mau keluar dari IKIP gitu, tahun itu. Nah udah, pas udah ikut, nah. Terus besoknya lihat koran pas pengumuman, wah nggak ada nama bapak berarti nggak diterima, ya udah aja. Akhirnya diterusin lah kuliah sampai betah gitu ya, akhirnya jadi guru gitu. Ternyata banyak sekali hidup bapak dan Ya. banyak yang berkesan ya sampai menjadi guru saat ini. Terima kasih Pak, mungkin segitu yang bisa kami wawancari Bapak. Oke. Terima kasih ya udah bisa mau kepercayaan ke bapak ya untuk wawancara. Mungkin ambil hikmahnya aja lah ya yang bagus, mudah-mudahan bermanfaat. Siap, terima kasih Pak. Mohon Ya. maaf mengganggu waktu senggangnya. Ya, nggak apa-apa, sama-sama ya.